Sebuah urban legend yang sangat menyeramkan terjadi di Kepulauan Jawa, tepatnya di daerah Jawa Barat, tentang sebuah gua yang tersembunyi di balik derasnya air terjun. Banyak orang berbondong-bondong datang ke sana demi sekedar mencari kekayaan instan tanpa bekerja keras. Tapi ada aturan yang tidak boleh dilanggar di sana. Mereka harus masuk berdua, terserah dengan anak, dengan istri, dengan pacar, dengan orang tua pun. Yang penting bersama dengan orang yang sangat terdekat. Tapi anehnya setiap kali mereka masuk berdua, yang kembali dari tempat itu hanya satu orang. Tapi dengan fisik yang berubah drastis, dengan wajah yang pucat, dan tiba-tiba kehidupan mereka menjadi sangat kaya raya bergelimang harta. Lalu, satu misteri yang terus menghantui warga desa. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gua itu? Simak ceritanya sampai habis. Malam itu, udara di desa kecil di kaki Gunung Sagara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan tanah yang membelah sawah sudah hampir kosong. Lampu-lampu rumah penduduk mulai padam satu persatu, menyisakan beberapa cahaya redup yang terlihat seperti kunang-kunang dari kejauhan. Di pinggir jalan desa, berdiri sebuah warung kopi tua yang sederhana. Dindingnya dari papan kayu yang sudah kusam dimakan usia, atap sengnya berderit setiap kali tertiup angin malam. Warung itu hampir selalu buka sampai larut, karena sering menjadi tempat singgah para pengendara yang lewat menuju daerah pegunungan. Di dalam warung itulah Wirapradana duduk sendirian di kursi kayu panjang. Usianya sekitar 25 tahun, tubuhnya tidak terlalu besar, wajahnya bersih dengan rambut hitam yang sedikit berantakan karena perjalanan panjang. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan uap tipis. Penjaga warung itu, seorang lelaki tua bernama Pak Jatmiko, sedang duduk di balik meja kayu sambil mengipas arang yang memanaskan air. Usianya mungkin sudah lebih dari 60 tahun. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam, kulitnya gelap karena terlalu lama hidup di daerah pegunungan. Matanya kecil, tapi tajam seperti selalu memperhatikan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Di luar warung, kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Gunung Sagara yang menjulang di kejauhan hanya terlihat sebagai bayangan gelap di balik kabut malam. Wira menyeruput kopinya perlahan. "Enak juga kopi di sini, Pak." Pak Jatmiko hanya mengangguk kecil. "Biji kopi dari kebun sendiri." Wira tersenyum. Ia baru beberapa hari berada di desa itu. Tujuannya sebenarnya sederhana, hanya ingin menjelajah alam sekitar gunung yang terkenal masih sangat alami. Namun sejak datang, hampir semua warga desa selalu menyebut satu tempat yang membuatnya penasaran. Sebuah air terjun yang berada cukup jauh di dalam hutan. Wira menatap Pak Jatko yang sedang menuang air panas ke dalam panci. "Pak, benar ada air terjun besar di hutan sebelah utara?" Pak Jatmiko berhenti menuang air. Lelaki tua itu menoleh perlahan. "Ada," katanya indah sekali. Pak Jatmiko tidak langsung menjawab. Ia malah menatap Wira beberapa detik, seolah sedang menilai sesuatu. "Kalau cuma ingin melihat air terjunnya, silakan saja." Wira mengangguk. "Tapi," lanjut Pak Jatmiko pelan, nada suaranya berubah lebih rendah. "Kalau sampai menemukan gua di balik air terjun itu, lebih pura-pura tidak tahu." Wira tertawa kecil. "Gua?" Pak Jatmiko mengambil kursi dan duduk di depan Wira. Tangannya meraih cangkir kopi sendiri. "Di desa ini orang menyebutnya satu nama." Wira sedikit condong ke depan. "Apa?" Pak Jatmiko menatap kabut di luar warung. "Gua Tumbal." Angin malam tiba-tiba berhembus pelan, membuat pintu kayu warung berderit lirih. Wira sebenarnya bukan orang yang mudah percaya pada cerita mistis. Sejak kecil, ia lebih suka mencari penjelasan logis untuk semua hal yang dianggap aneh. Karena itu, Wira hanya tersenyum tipis. Kedengarannya seperti cerita rakyat. Pak Jatmiko mengangkat cangkirnya lalu meneguk kopi perlahan. "Mungkin." Wira kembali menyeruput kopinya.
Kenapa orang menyebutnya Gua Tumbal? Pak Jatmiko menaruh cangkirnya dengan pelan, karena tempat itu dipercaya sebagai tempat pesugihan. Wira mengangkat alis. Pesugihan? Pak Jatmiko mengangguk. Sudah puluhan tahun orang desa mendengar cerita itu. Wira tertawa kecil lagi. Cerita seperti itu ada di mana-mana. Pak Jatmiko tidak ikut tertawa. Tatapannya justru semakin dalam. Masalahnya, ada hal yang selalu sama dalam setiap cerita yang datang dari tempat itu. Wira mulai sedikit penasaran. Apa? Pak Jatmiko bersandar di kursinya. Orang yang datang ke sana selalu 2 orang. Ia berhenti sejenak. Suasana warung tiba-tiba terasa lebih sunyi. Dan yang pulang, lanjut Pak Jatmiko dengan suara sangat pelan, selalu hanya 1. Wira terdiam sebentar. Lalu ia tertawa kecil untuk memecah suasana. Mungkin yang satunya pulang lewat jalan lain. Pak Jatmiko tidak tersenyum. Kalau begitu, kenapa yang pulang selalu terlihat berbeda? Berbeda bagaimana? Wajahnya pucat, matanya kosong, dan beberapa bulan kemudian hidupnya tiba-tiba berubah sangat kaya. Wira mulai merasa sedikit aneh, tapi tetap mencoba santai. Orang desa kadang memang suka membesar-besarkan cerita. Pak Jatmiko menatapnya lama. Kalau begitu, datang saja malam Jumat. Wira mengernyit. Kenapa harus malam Jumat? Pak Jatmiko menjawab tanpa ragu. Karena sebagian besar orang yang mencari pesugihan datang pada malam itu. Wira menatap kabut di luar warung. Entah kenapa rasa penasaran mulai muncul dalam pikirannya. Beberapa menit kemudian, Wira membayar kopinya dan keluar dari warung. Jalan desa sudah hampir kosong. Lampu-lampu rumah terlihat redup di kejauhan. Angin malam membawa bau tanah basah dari arah hutan. Sepanjang perjalanan kembali ke penginapan kecil tempatnya tinggal, pikiran Wira terus memutar kata-kata Pak Jatmiko. Masuk berdua, keluar 1. 2 hari kemudian, Wira bertemu dengan sahabat lamanya yang kebetulan sedang datang ke daerah itu juga. Namanya Bagas Mahendra. Bagas berbeda jauh dari Wira. Tubuhnya lebih tinggi, bahunya lebar, wajahnya keras dengan sorot mata penuh rasa percaya diri. Orang yang mengenalnya tahu Bagas hampir tidak pernah takut pada apapun. Mereka duduk di teras penginapan saat matahari mulai tenggelam. Wira menceritakan semua yang didengarnya dari Pak Jatmiko. Bagas mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Begitu cerita selesai, Bagas malah tertawa cukup keras. Pesugihan di balik air terjun? Wira mengangkat bahu. Itu yang diceritain orang desa. Bagas menggeleng sambil tertawa. Cerita seperti itu biasanya hanya untuk menakut-nakuti orang luar. Wira menatap temannya. Tapi Pak Jatmiko terlihat sangat serius saat bercerita. Bagas bersandar di kursinya. Justru semakin menarik. Wira menoleh. Maksudnya? Bagas menatap ke arah hutan yang terlihat gelap dari kejauhan. Kalau benar ada gua pesugihan, bukankah itu berarti tempatnya benar-benar ada? Wira mulai merasa tidak nyaman dengan cara Bagas berkata. Kamu tidak serius ingin mencarinya kan? Bagas tersenyum tipis. Kenapa tidak? Wira menghela napas. Entahlah, rasanya tidak enak. Bagas menepuk bahu Wira. Tenang saja, kita hanya ingin melihat. Wira terdiam beberapa detik. Rasa penasaran di kepalanya akhirnya mengalahkan keraguan. Baiklah, Bagas langsung berdiri. Kita berangkat malam Jumat. Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Langit gelap tanpa bulan. Hutan Gunung Sagara terlihat seperti bayangan hitam raksasa yang menutupi sebagian langit. Wira dan Bagas berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Hanya cahaya senter kecil yang menemani langkah mereka. Semakin jauh mereka masuk, suara serangga malam mulai terdengar di antara pepohonan. Angin berhembus pelan membawa bau daun basah. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, suara baru mulai terdengar. Gemuruh air. Awalnya hanya seperti bisikan jauh. Lalu semakin lama semakin jelas. Bagas tersenyum. Sepertinya kita sudah dekat. Mereka terus berjalan hingga pepohonan mulai jarang. Di depan mereka tiba-tiba terbuka sebuah area batu besar. Dan di sanalah mereka melihatnya. Air terjun itu menjulang tinggi di hadapan mereka. Airnya jatuh deras dari tebing batu hitam seperti tirai putih raksasa yang terus bergerak. Kabut air beterbangan di udara, membuat sekelilingnya terasa dingin dan lembab. Pemandangan itu sebenarnya sangat indah.
Namun entah kenapa ada sesuatu yang terasa aneh. Sunyi. Terlalu sunyi. Padahal biasanya tempat seperti ini penuh suara alam. Bagas tersenyum lebar. Tidak ada yang menyeramkan. Wira hampir mengangguk setuju. Sampai tiba-tiba Bagas menunjuk ke arah air terjun. Wira, lihat itu. Wira mengikuti arah jari Bagas. Awalnya tidak terlihat apa-apa selain tirai air yang jatuh deras. Namun setelah memperhatikan lebih lama, Wira melihat sesuatu di balik air itu. Sebuah celah gelap di dinding batu, seperti mulut raksasa yang terbuka, sebuah gua. Udara di sekitar tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Wira menatap celah itu dengan jantung berdetak lebih cepat. Entah kenapa perasaan aneh muncul di dadanya. Seolah-olah tempat itu bukan sekadar gua biasa. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang sudah lama menunggu. Menunggu siapapun yang cukup berani datang. Dan saat Wira masih menatap celah gelap itu, tiba-tiba terdengar sesuatu dari balik suara air terjun. Suara yang sangat pelan. Seperti seseorang berbisik dari dalam kegelapan. Sudah datang. Wira Pradana dan Bagas Mahendra berdiri cukup lama di depan air terjun itu. Suara air yang jatuh dari tebing tinggi menggema di seluruh area hutan, seperti suara gemuruh yang tidak pernah berhenti sejak ratusan tahun lalu. Tirai air yang deras menutup sebagian dinding batu, namun di balik derasnya aliran itu terlihat jelas sebuah celah gelap yang menganga seperti mulut raksasa. Celah itu adalah gua yang diceritakan oleh Pak Jatmiko. Air dari air terjun memercik halus ke udara, membuat wajah dan pakaian mereka sedikit basah. Kabut tipis menggantung di sekitar batu-batu besar di bawah air terjun. Bagas menatap celah itu sambil tersenyum kecil. Jadi ini gua pesugihan yang diceritakan orang-orang? Wira menelan ludah pelan. Tatapannya masih tertuju ke kegelapan di balik tirai air itu. Entahlah, tapi rasanya tempat ini tidak seperti gua biasa. Bagas tertawa ringan. Kamu terlalu banyak mendengar cerita orang tua di warung kopi. Wira tidak menjawab. Ada perasaan aneh yang sejak tadi mengganjal di dadanya. Tempat itu memang indah, tapi ada sesuatu yang terasa tidak ramah. Seolah-olah alam di sekitar air terjun itu tidak menyukai kehadiran mereka. Bagas melangkah lebih dulu mendekati air terjun. Sudah sejauh ini datang, masa hanya berdiri melihat dari jauh. Wira akhirnya mengikuti langkah temannya. Batu-batu besar di bawah air terjun licin oleh lumut. Suara air yang jatuh semakin keras saat mereka semakin dekat. Ketika mereka tepat berada di depan tirai air, hawa dingin langsung menyelimuti tubuh mereka. Air memercik deras ke wajah dan pakaian. Bagas menoleh ke arah Wira. Pegang batu di samping, jalannya agak licin. Wira mengangguk. Mereka menembus tirai air itu. Begitu tubuh mereka melewati aliran air yang deras, sesuatu yang aneh langsung terasa. Suara dunia luar seperti mendadak hilang. Gemuruh air yang tadi sangat keras tiba-tiba terdengar jauh lebih redup, seolah tertahan oleh dinding batu gua. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang aneh. Sunyi yang terlalu dalam. Wira berdiri beberapa langkah di dalam gua sambil menatap ke sekeliling. Senter kecil di tangannya menyapu dinding batu yang lembab. Gua itu cukup besar. Langit-langitnya tinggi dengan batu-batu yang menonjol seperti taring raksasa. Air menetes perlahan dari celah-celah batu, menciptakan suara kecil yang menggema di ruang kosong. Namun ada sesuatu yang langsung membuat Wira merasa tidak nyaman. Bau. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang tidak biasa. Seperti bau dupa lama yang sudah lama mati dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip bau sesajen yang sudah lama membusuk. Bagas menyalakan senter yang lebih terang. Cahayanya menyapu lantai gua. Di sana terlihat berbagai benda yang membuat Wira mengerutkan kening. Batang-batang dupa yang sudah menghitam, piring tanah liat kecil, potongan kain yang tampak kotor, dan sesuatu yang membuat napas Wira tertahan. Di sudut lantai batu itu terdapat beberapa tulang ayam yang sudah kering. Namun di dekatnya ada tulang lain yang jauh lebih besar. Wira menatapnya beberapa detik sebelum berkata pelan, "Sepertinya memang ada orang yang sering datang ke sini." Bagas jongkok dan memperhatikan tulang-tulang itu. Ritual sesajen mungkin. Wira menyorotkan senter ke dinding gua.
Di sana terlihat bekas-bekas lilin yang menempel pada batu. Lelehan lilin tua mengalir seperti bekas air mata yang membeku. Bekas itu menunjukkan bahwa tempat ini memang sering dipakai orang untuk sesuatu. Namun tidak ada satupun tanda bahwa orang-orang itu pernah tinggal lama di sini. Hanya datang, melakukan sesuatu, lalu pergi. Bagas berdiri kembali. Matanya menatap lebih jauh ke dalam gua. Wira menoleh. Apa? Bagas mengangkat senternya dan menyorot lebih dalam. Gua ini panjang. Cahaya senter menembus kegelapan, memperlihatkan lorong batu yang memanjang jauh ke dalam perut gunung. Lorong itu tampak sempit di awal, lalu semakin jauh semakin gelap hingga tidak terlihat ujungnya. Wira merasa perutnya sedikit melilit. Sepertinya tidak perlu masuk terlalu jauh. Bagas menoleh dengan senyum santai. Kenapa? Wira menghela napas pelan. Bukan takut, hanya merasa tidak enak. Bagas tertawa kecil. Kamu benar-benar terlalu percaya cerita orang. Ia mulai berjalan ke arah lorong. Wira sempat berdiri ragu beberapa detik, namun akhirnya ia mengikutinya. Langkah mereka bergema pelan di dalam gua. Suara sepatu yang menginjak batu lembab terdengar jelas karena kesunyian di tempat itu. Semakin mereka masuk, udara terasa semakin lembab. Tetesan air jatuh dari langit-langit batu secara teratur. Sesekali terdengar suara kecil seperti batu bergeser entah dari mana. Wira terus menyorotkan senternya ke depan. Lorong itu terasa seperti tidak ada akhirnya. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah ruangan kecil yang terbuka di tengah lorong. Ruangan itu tidak terlalu luas, tapi lantainya lebih rata dibanding bagian lain gua. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah batu datar yang cukup besar. Batu itu tampak berbeda dari batu di sekitarnya. Permukaannya lebih halus, seperti pernah sering dipakai untuk sesuatu. Bagas mendekat sambil mengangkat senternya. Cahaya senter memperlihatkan sesuatu di atas batu itu. Bekas cairan gelap yang sudah mengering. Wira mendekat perlahan. Saat melihatnya lebih jelas, jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Bekas itu bukan sekadar noda biasa. Itu tampak seperti bekas darah yang sudah lama menghitam. Bagas justru tersenyum tipis. Sepertinya ini tempat ritualnya. Wira menelan ludah. Ritual apa? Bagas mengangkat bahu. Mungkin orang-orang yang mencari pesugihan datang ke sini. Wira tidak menjawab. Matanya terus menatap noda hitam di atas batu itu. Perasaan tidak nyaman di dadanya semakin kuat. Tiba-tiba Wira merasa seperti ada sesuatu yang berubah di dalam gua itu. Suasana yang tadi hanya sunyi sekarang terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang baru saja sadar akan kehadiran mereka. Wira menoleh ke belakang. Lorong yang mereka lewati tadi terlihat gelap dan kosong. Namun entah kenapa rasanya seperti ada yang sedang memperhatikan dari dalam kegelapan. Gas? Bagas menoleh. Apa? Wira mengerutkan kening. Kamu dengar sesuatu? Bagas diam beberapa detik. Tidak, Wira menahan napas. Ia yakin tadi mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan, seperti bisikan. Namun bukan bisikan dari dekat. Suara itu terdengar seperti datang dari bawah tanah. Wira mencoba mendengarkan lagi. Awalnya hanya suara tetesan air dari langit-langit gua. Lalu, bisikan itu terdengar lagi. Sangat pelan, seperti beberapa suara yang bercampur menjadi satu. Wira tidak bisa memahami kata-katanya, namun perlahan satu kalimat mulai terdengar lebih jelas. Masuk, berdua. Tubuh Wira langsung kaku. Bagas melihat wajah temannya berubah. Kamu kenapa? Wira berbisik pelan. Gas, kamu benar-benar tidak dengar? Bagas mengerutkan kening. Dengar apa? Wira tidak menjawab. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Masuk berdua, Wira merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu bisikan itu melanjutkan kalimatnya. Suara itu terdengar seperti berasal dari segala arah. Keluar, satu, senter di tangan Bagas tiba-tiba berkedip. Sekali, cahaya gua redup sejenak. 2 kali, bayangan batu di dinding bergerak aneh. 3 kali, lalu padam. Kegelapan langsung menelan seluruh ruangan. Wira dan Bagas berdiri dalam gelap total. Tidak ada cahaya sedikit pun, hanya suara napas mereka yang terdengar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Lalu dari dalam kegelapan itu, terdengar sesuatu. Suara gesekan pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di lantai batu.
Suara itu tidak hanya dari satu arah. Ia terdengar dari kanan, lalu dari kiri, lalu dari belakang. Perlahan, suara itu seperti mengelilingi mereka. Wira merasakan napasnya semakin berat. Di dalam gelap itu, sesuatu sedang bergerak. Dan yang paling menakutkan, suara itu terdengar seperti langkah kaki. Kegelapan di dalam gua itu terasa menekan seperti sesuatu yang hidup. Wira Pradana berdiri kaku di tempatnya, mencoba menahan napas agar bisa mendengar dengan lebih jelas. Di sekeliling mereka hanya ada suara tetesan air dari langit-langit batu, sesuatu yang bergerak pelan di lantai gua. Suara itu seperti gesekan langkah kaki. Namun anehnya, suara itu datang dari berbagai arah. Bagas Mahendra bergerak cepat mencari saklar kecil pada senter di tangannya. Beberapa detik yang terasa sangat lama berlalu dalam kegelapan. Lalu, klik. Senter itu akhirnya menyala kembali. Cahaya tipis menyapu dinding gua yang lembab. Bayangan batu bergerak memanjang di lantai, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang membuat tempat itu terlihat semakin menyeramkan. Wira menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma kelelawar, ucapnya pelan. Meskipun dalam hatinya sendiri, ia tidak terlalu yakin dengan kata-katanya. Bagas tidak menjawab, tatapannya justru terlihat sangat serius. Ia menggerakkan senter perlahan ke sekeliling ruangan kecil tempat mereka berdiri. Cahaya itu menyapu lantai batu, altar tua di tengah ruangan, lalu dinding gua yang dipenuhi bekas lelehan lilin kusam. Kemudian Bagas berhenti. Wira, lihat ini. Nada suaranya tidak terdengar seperti bercanda. Wira melangkah mendekat. Apa? Bagas menyorotkan senter ke lantai tanah yang sedikit lebih lembab di sisi ruangan. Cahaya itu memperlihatkan sesuatu yang membuat tubuh Wira langsung merinding. Jejak kaki. Banyak sekali. Jejak-jejak itu tercetak jelas di tanah basah, seperti bekas orang yang baru saja berjalan melewatinya. Namun ada satu hal yang membuat Wira merasa tenggorokannya mendadak kering. Semua jejak kaki itu mengarah ke satu arah, masuk lebih dalam ke lorong gua. Tidak ada satupun jejak yang kembali ke arah pintu masuk. Wira menatap lantai itu beberapa detik tanpa berkedip. Gas, lihat ini baik-baik. Bagas mengangguk pelan. Aku juga memperhatikan hal yang sama. Wira berjongkok dan mengarahkan senter lebih dekat. Jejak-jejak itu tidak hanya satu atau dua, ada puluhan, mungkin lebih. Beberapa terlihat tua dan hampir hilang. Beberapa lain tampak lebih jelas, seperti baru saja dibuat beberapa hari lalu. Wira berdiri kembali dengan wajah tegang. Gas, kita pulang saja. Bagas masih menatap jejak-jejak itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aneh. Wira memandangnya dengan tidak sabar. Aneh bagaimana? Ini jelas tidak normal. Bagas tidak menjawab. Ia justru berjalan beberapa langkah mengikuti arah jejak kaki itu menuju lorong yang lebih gelap. Wira segera menyusul. Bagas, tunggu. Lorong itu semakin sempit dan gelap. Dinding batu di kiri dan kanan terasa dingin dan lembab. Sesekali tetesan air jatuh dari atas, menciptakan suara kecil yang menggema. Wira terus memperhatikan lantai. Jejak kaki itu masih terlihat. Semua menuju ke arah yang sama. Masuk. Masuk semakin dalam ke perut gunung. Tidak ada satupun yang kembali. Tiba-tiba, tok, suara itu muncul dari kegelapan di depan mereka. Langkah kaki. Wira langsung berhenti, Bagas juga berhenti. Tok, 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 tok. Suara langkah itu terdengar jelas sekarang. Seperti seseorang sedang berjalan pelan di atas lantai batu. Namun cahaya senter Bagas tidak menunjukkan siapapun di depan mereka. Lorong itu kosong, gelap. Tidak ada apa-apa. Wira menelan ludah. Gas, kamu dengar? Bagas mengangguk perlahan. Langkah itu terus terdengar. Tok, tok, tok. Aneh. Suara itu tidak semakin mendekat, namun juga tidak menjauh. Seolah-olah sesuatu berjalan di tempat yang tidak bisa mereka lihat. Tiba-tiba langkah itu berhenti, tepat di depan mereka. Udara di dalam gua berubah. Hawa dingin yang tadi hanya terasa lembab, sekarang berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Wira merasakan napasnya keluar seperti embun tipis. Padahal sebelumnya tidak sedingin ini. Senter Bagas kembali berkedip. Sekali, cahaya menjadi redup. 2 kali. Bayangan di dinding gua bergerak aneh. Lalu dalam 1 detik singkat saat cahaya itu kembali menyala, Wira melihat sesuatu. Di ujung lorong,
Sosok itu berdiri diam, tinggi, sangat tinggi. Tubuhnya kurus tidak wajar, seperti hanya terdiri dari tulang yang dibungkus kulit tipis. Kulitnya pucat, seperti tanah liat basah. Rambutnya panjang dan kusut menutupi sebagian wajahnya. Namun yang paling membuat Wira membeku adalah matanya. Dua lubang hitam kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di ujung lorong, seolah sudah menunggu mereka sejak lama. Wira menarik napas tajam. "Gas, kamu lihat itu?" Suara Wira terdengar gemetar. Bagas tidak menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu senter di tangan Bagagas kembali menyala normal. Cahaya menyapu lorong itu dengan terang. Sosok itu sudah tidak ada. Lorong itu kembali kosong, seolah apa yang dilihat Wira barusan hanya bayangan sesaat. Namun perasaan dingin di dada Wira tidak hilang, justru semakin kuat. Tiba-tiba suara lain muncul, bisikan. Namun kali ini bukan samar. Suara itu jelas terdengar di dalam gua. Seperti banyak orang berbicara dengan suara sangat pelan. Bisikan itu datang dari dinding, dari lantai, dari langit-langit batu. Semua bercampur menjadi satu. "Tumbal, sudah datang." Wira menoleh cepat ke segala arah. "Gas, kamu dengar itu?" Namun yang membuat Wira semakin kaget adalah reaksi Bagas. Bagas justru tertawa kecil. Tawa yang pelan tapi cukup jelas terdengar di dalam kesunyian gua. Wira menatapnya dengan heran. "Kenapa kamu tertawa?" Bagas tidak langsung menjawab. Ia berjalan kembali ke ruangan kecil tempat altar batu berada. Wira mengikutinya dengan langkah ragu. Bagas berdiri di depan batu datar itu dan menyorotkannya dengan senter. Noda darah hitam di atas batu terlihat semakin jelas di bawah cahaya. Bagas menatapnya dengan ekspresi yang aneh, seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang sudah lama dicari. Wira berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Apa?" Bagas tidak menoleh. "Kamu sadar tidak?" Wira mengerutkan kening. "Sadar apa?" Bagas mengusap permukaan batu altar itu dengan pelan. "Tempat ini bukan sekadar gua biasa." Wira tidak menjawab. Bagas tersenyum tipis. "Tempat ini benar-benar pesugihan." Kata-kata itu membuat udara di dalam gua terasa semakin berat. Wira menatap temannya dengan perasaan tidak enak. Lalu, Bagas akhirnya menoleh. Matanya terlihat berbeda dari biasanya. Lebih gelap, lebih dalam. "Bukankah itu yang kita cari?" Wira terdiam. Nada suara Bagas terdengar terlalu tenang, terlalu santai. Seolah semua hal aneh yang terjadi di gua itu bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang memang ia harapkan. Saat itulah Wira mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada sosok pucat di ujung lorong tadi. Perasaan bahwa mungkin Bagas tidak datang ke tempat ini hanya karena penasaran. Dan mungkin sejak awal Bagas sudah tahu persis apa yang ada di dalam gua itu. Bagas Mahendra berdiri tepat di depan altar batu itu. Cahaya senter di tangannya jatuh tepat di permukaan batu datar yang dipenuhi noda darah tua yang telah menghitam. Permukaan batu itu terlihat kusam, seolah sudah sangat lama menjadi saksi sesuatu yang tidak pernah diceritakan secara terang-terangan oleh siapapun. Wira Pradana berdiri beberapa langkah di belakangnya. Jantungnya masih berdetak cepat sejak bisikan aneh itu terdengar dari dalam dinding gua. Suasana di ruangan kecil itu terasa semakin berat. Udara lembab yang sejak awal sudah dingin kini berubah menjadi hawa yang menekan dada. Wira akhirnya membuka suara dengan nada pelan namun tegas. "Gas, kita pulang." Bagas tidak bergerak. Ia masih menatap altar batu itu seperti seseorang yang sedang menatap sesuatu yang sangat berharga. Beberapa detik berlalu sebelum Bagas perlahan menggelengkan kepalanya. "Kamu tahu tidak, Wira, selama ini hidup Bagas tidak pernah mudah." Wira mengerutkan kening. Nada suara Bagas terdengar berbeda, lebih dalam, lebih berat. Bagas mengangkat wajahnya sedikit dan menatap dinding batu gua yang gelap. Sejak kecil, Bagas selalu hidup kekurangan. Apapun yang diinginkan selalu terasa jauh. Wira terdiam, mencoba memahami arah pembicaraan temannya. Bagas melanjutkan dengan suara pelan. "Orang-orang di kota hidup enak, rumah besar, mobil bagus, uang tidak pernah habis." Ia menoleh perlahan ke arah Wira. Sedangkan Bagas selalu harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup. Wira menghela napas panjang. "Gas, semua orang punya masalah.
Bagas tersenyum tipis. Tapi tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Wira mulai merasa tidak enak. Kesempatan apa? Bagas mengangkat tangannya dan menunjuk altar batu itu. Tempat ini. Wira menatapnya dengan bingung. Bagas berkata dengan suara yang hampir berbisik. Kalau tempat ini benar-benar memberi kekayaan, Bagas tidak akan melewatkannya. Dada Wira terasa seperti ditekan sesuatu. Kamu tidak serius kan? Bagas menatapnya. Tatapan itu membuat Wira merinding. Matanya terlihat kosong, tidak seperti mata Bagas yang biasa ia kenal. Dari awal, Bagas memang mencari tempat ini. Kata-kata itu membuat udara di dalam gua terasa semakin dingin. Wira mundur satu langkah tanpa sadar. Kamu sudah tahu tentang gua ini? Bagas mengangguk perlahan. Pak Jatmiko bukan satu-satunya orang yang tahu cerita tentang tempat ini. Wira menatapnya dengan perasaan campur aduk. Kalau kamu sudah tahu, kenapa mengajak Wira? Bagas tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Di dalam gua, suara bisikan kembali terdengar. Namun kali ini jauh lebih banyak. Seperti puluhan suara berbicara bersamaan dengan nada sangat pelan. Suara itu datang dari segala arah. Dari lantai batu, dari dinding gua, dari kegelapan lorong di belakang mereka. Bisikan itu tidak jelas, namun terasa seperti sedang menunggu sesuatu. Bagas akhirnya berbicara lagi. Suaranya rendah. Karena pesugihan selalu butuh dua orang. Wira merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Bagas melanjutkan dengan tatapan dingin. Masuk berdua, keluar satu. Wira menggeleng pelan. Gas, jangan bercanda seperti ini. Namun Bagas tidak terlihat bercanda. Ia menatap Wira tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tumbalnya harus orang yang datang bersama Bagas. Kata-kata itu jatuh di dalam gua seperti batu yang menghantam air tenang. Sunyi, Wira menatap temannya dengan wajah pucat. Gas, kamu gila? Bagas tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan altar batu itu. Lalu sesuatu terjadi. Tanah di sekitar altar tiba-tiba bergerak. Awalnya hanya retakan kecil. Garis tipis muncul di tanah lembab di sekitar batu. Retakan itu perlahan melebar. Wira menatap lantai dengan napas tertahan. Apa itu? Retakan itu semakin besar. Tanah lembab di lantai gua seperti digerakkan sesuatu dari bawah. Lalu dari dalam celah tanah itu, sesuatu muncul. Sebuah tangan. Kulitnya pucat, kotor oleh tanah basah. Jari-jarinya kurus panjang seperti milik orang yang sudah lama mati. Tangan itu merayap keluar dari tanah dengan gerakan lambat. Wira mundur satu langkah dengan wajah penuh ketakutan. Namun itu belum selesai. Di sekitar altar, tanah terus bergerak. Retakan lain muncul, lalu satu lagi dan satu lagi. Dari setiap retakan itu, tangan-tangan pucat mulai muncul. Puluhan tangan. Beberapa kecil, beberapa besar. Semua bergerak perlahan seperti mencari sesuatu. Jari-jari mereka mencengkram tanah, merayap keluar dari dalam bumi. Wira merasakan napasnya semakin cepat. Gas! Hentikan ini! Bagas tetap berdiri di tempatnya. Ia bahkan tidak terlihat takut. Sebaliknya, wajahnya terlihat tenang, seperti seseorang yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Tangan-tangan pucat itu mulai bergerak. Awalnya lambat, lalu semakin jelas arahnya. Mereka tidak menuju altar. Mereka merayap menuju satu arah, menuju Wira. Wira mundur dengan langkah gemetar. Gas, ini bukan main-main. Tangan-tangan itu bergerak semakin cepat di lantai tanah. Suara gesekan jari mereka dengan tanah terdengar mengerikan di dalam gua. Wira berbalik. Satu-satunya jalan keluar adalah lorong menuju pintu gua. Tanpa berpikir panjang, Wira langsung berlari. Langkahnya menggema di lorong batu. Jantungnya berdetak seperti ingin keluar dari dada. Di belakangnya, suara tanah yang bergerak masih terdengar. Dan suara lain, langkah kaki. Wira menoleh sekilas, Bagas sedang mengejarnya. Wajahnya terlihat dingin, tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Berhenti, Wira. Suara Bagas menggema di dalam lorong. Namun Wira tidak berhenti. Lorong gua terasa lebih panjang dari sebelumnya. Udara semakin dingin. Senter di tangan Wira bergoyang mengikuti langkahnya yang terburu-buru. Tiba-tiba sesuatu bergerak di samping lorong. Wira menoleh cepat. Di dinding gua, beberapa tangan pucat muncul dari dalam batu. Seolah batu itu bukan benda keras. Seolah di dalamnya ada sesuatu yang hidup. Tangan-tangan itu meraih ke arah Wira. Wira berlari lebih cepat. Lorong mulai terang.
Suara air terjun terdengar lagi di kejauhan. Pintu gua sudah tidak jauh, namun suara langkah Bagas masih terdengar di belakangnya. Lebih dekat, lebih cepat, dan dari kegelapan lorong yang baru saja mereka tinggalkan, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas. Tumbal, jangan sampai pergi. Wira berlari semakin cepat menuju cahaya air terjun. Namun langkah Bagas masih mengejarnya. Dan sesuatu di dalam gua itu tampaknya juga ikut memburu. Wira Pradana berlari sekuat tenaga menyusuri lorong gua yang sempit dan lembab itu. Langkahnya terpeleset beberapa kali karena tanah basah di lantai batu, namun ia tidak berani berhenti. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa seperti terbakar. Di belakangnya, suara gesekan mengerikan masih terdengar jelas. Suara puluhan tangan yang merayap di tanah, jari-jari yang mencakar tanah lembab dengan gerakan lambat namun terus mendekat. Wira tidak berani menoleh terlalu lama, tetapi beberapa kali ia melihat bayangan tangan-tangan pucat itu di dinding gua saat cahaya senternya bergerak. Suara langkah kaki lain juga terdengar. Langkah manusia, langkah Bagas Mahendra. Wira, berhenti! Suara Bagas menggema di dalam lorong batu yang panjang itu. Namun Wira tidak berhenti. Tubuhnya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lorong gua terasa semakin panjang. Padahal sebelumnya mereka tidak berjalan terlalu jauh dari pintu masuk. Namun sekarang jarak itu terasa seperti tidak ada ujungnya. Udara di dalam gua semakin dingin. Napas Wira keluar seperti uap tipis setiap kali ia mengembuskan napas. Suara bisikan kembali terdengar dari belakang. Banyak suara, bercampur. Tumbal, jangan lari. Tumbal sudah datang. Bisikan itu seperti berasal dari tanah. Wira berlari semakin cepat. Lalu akhirnya, cahaya putih terlihat di depan. Pintu gua, tirai air terjun yang jatuh deras terlihat seperti cahaya dari dunia luar. Wira hampir sampai. Beberapa langkah lagi saja. Namun tiba-tiba, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dari bawah. Tarikan itu begitu kuat hingga tubuh Wira langsung terjatuh keras ke tanah. Senter di tangannya terpental dan berguling beberapa meter menjauh. Wira menoleh ke bawah dengan wajah pucat. Dari tanah lembab itu muncul sebuah tangan. Kulitnya pucat seperti tanah liat basah. Jari-jarinya panjang dan kurus, mencengkeram kaki Wira dengan kuat. Wira mencoba menarik kakinya, namun cengkeraman tangan itu semakin kuat. Tanah di sekitarnya mulai bergerak. Retakan muncul di lantai gua. Dari retakan itu, tangan-tangan lain mulai keluar. 1, 2, lalu semakin banyak. Puluhan tangan pucat merayap keluar dari tanah seperti sesuatu yang sudah lama terkubur di bawah bumi. Mereka merayap perlahan menuju tubuh Wira. Wira berteriak ketakutan. Gas! Tolong! Namun langkah kaki Bagas justru semakin mendekat. Bagas berhenti beberapa langkah dari tubuh Wira yang terjatuh. Cahaya dari senter yang tergeletak di lantai menyinari wajah Bagas dari bawah. Bayangan wajahnya terlihat aneh di dinding gua. Wajahnya sangat tenang. Tidak ada kepanikan sedikit pun. Wira menatapnya dengan mata penuh harapan. Gas, tarik Wira keluar dari sini. Bagas menatapnya berapa detik. Lalu perlahan menggeleng. Maaf, Wira. Nada suaranya pelan, tenang. Seperti seseorang yang sudah menerima sesuatu sejak lama. Tangan-tangan pucat itu mulai merayap ke tubuh Wira. Beberapa mencengkeram lengannya, beberapa memegang bahunya. Jari-jari dingin itu terasa seperti es yang menembus kulit. Wira meronta sekuat tenaga. Gas! Jangan lakukan ini. Namun Bagas tidak bergerak. Ia hanya berdiri di tempatnya sambil menatap Wira yang semakin ditarik ke tanah. Tangan-tangan itu semakin banyak. Mereka merayap ke dada Wira, ke lehernya, ke wajahnya. Tanah di bawah tubuh Wira perlahan mulai runtuh. Seolah ada lubang besar di bawahnya. Lubang yang menunggu untuk menelan tubuhnya. Wira menjerit. Suara jeritannya menggema di dalam gua. Namun suara itu perlahan tertelan oleh bisikan yang semakin ramai. Tumbal sudah datang. Tumbal sudah datang. Tangan-tangan pucat itu menarik tubuh Wira semakin dalam. Kegelapan mulai menutup pandangannya. Hal terakhir yang Wira lihat sebelum semuanya gelap adalah wajah Bagas yang berdiri diam di depan pintu gua. Wajah itu tidak menunjukkan rasa bersalah, hanya ekspresi tenang yang dingin. Lalu semuanya menjadi gelap.
Kabut pagi turun pelan dari arah hutan Gunung Sagara. Udara di desa kecil di kaki gunung terasa dingin seperti biasa. Warung kopi di pinggir jalan desa kembali buka sejak pagi. Pak Jatmiko duduk di kursi kayu tua di depan warungnya sambil menuang kopi hitam ke dalam cangkir. Asap kopi mengepul pelan di udara yang dingin. Beberapa warga desa mulai beraktivitas. Sebagian berjalan menuju ladang. Sebagian lagi berhenti sebentar di warung untuk minum kopi. Saat itulah salah satu warga melihat seseorang berjalan dari arah jalan setapak menuju hutan. Jalan itu adalah jalan yang menuju air terjun. Orang itu berjalan pelan. Langkahnya tidak tergesa. Beberapa warga menoleh penasaran. Ketika orang itu semakin dekat, mereka mulai mengenalinya. Bagas Mahendra. Pak Jatmiko mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang sudah tua menatap Bagas dengan tatapan panjang. Bagas berjalan mendekati warung. Wajahnya terlihat pucat. Kulitnya lebih pucat dari sebelumnya. Namun yang paling mencolok adalah tas besar yang dibawanya. Tas itu tampak berat. Ketika Bagas meletakkannya di meja kayu warung, bunyi benda keras terdengar dari dalamnya. Pak Jatmiko menatap tas itu sebentar. Kemudian menatap wajah Bagas. "Jadi, kamu yang kembali?" Bagas tersenyum tipis. "Ya." Pak Jatmiko menghela napas panjang. Ia menuangkan kopi ke dalam cangkir lain dan mendorongnya ke arah Bagas. Seperti biasa, Pak Jatmiko berkata dengan suara pelan. "Masuk berdua, keluar satu." Bagas tidak menjawab. Ia hanya duduk diam di kursi kayu itu. Tangannya memegang cangkir kopi yang masih mengepul. Namun ada sesuatu yang perlahan membuat Pak Jatmiko merasa tidak nyaman. Sejak tadi, Bagas tidak berkedip. Matanya terbuka lebar, tatapannya kosong. Pak Jatmiko menatap wajah Bagas lebih lama. Kulitnya terlalu pucat. Bukan pucat karena kelelahan, tapi pucat seperti sesuatu yang tidak lagi hangat. Pak Jatmiko menurunkan pandangannya. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Di bawah kursi tempat Bagas duduk, tanah di lantai warung yang biasanya keras mulai retak sedikit. Retakan kecil muncul perlahan, seolah ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Pak Jatmiko menatap retakan itu dengan napas tertahan. Retakan itu bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang masih mencoba keluar dari dalam tanah. Pak Jatmiko menatap wajah Bagas dengan suara gemetar. "Kamu benar-benar Bagas?" Bagas tersenyum pelan. Namun senyum itu terasa aneh, terlalu kaku, terlalu dingin. Bagas mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Pak Jatmiko, lalu berbisik dengan suara yang sangat pelan. "Tidak semua yang keluar dari gua itu masih manusia."